Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kepada yang terhormat CEO dari Absolute Group Bapak Haji Sastra Esa, kepada yang terhormat Direktur Absolute Service Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyarso, kepada yang terhormat Direktur Absolute Group Ibu Hajah Eka Sri Yulianti, Ibu Asri Hansani, dan Bapak Julian Rahmanto, kepada yang terhormat Ustadz Haji Muhammad Siddiq Rasi Messi, dan Bapak atau Ibu karyawan Absolute Group yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang berikan limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya hal tersebut. Semoga ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, saya telah membawa acara diizinkan untuk membaca susunan acara pada pengajian sore hari ini. Sebagai berikut, yang pertama adalah pembukaan. Untuk pembukaan, marilah kita buka pengajian ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Ala hadirnya, wa'alaikum niyatin sholihah, Al-Fatihah. Baik, kita berlanjut ke acara ini kita, yaitu adalah tausiah atau fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Siddiq Rasi Messi dengan tema amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Pak Ustadz Haji Muhammad Siddiq Rasi Messi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati CEO Absolute Group Bapak Haji Sasro SH, yang saya hormati jajaran direksi Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyarso, Ibu Hajah Eka Sri Yulianti, Ibu Asri Hansani, dan Bapak Julian Rahmanto, juga Bapak Bagus, dan karyawan Absolute Group baik offline maupun online dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menggerakkan kaki kita untuk bisa hadir di majelis ilmu pada sore hari ini. Yang mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ilmu dapat terus mendapatkan cahaya atau nur dari Allah Subhanahu wa taala, terus dapat bimbingan dari Allah dan istiqomah dalam ibadah kepadanya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Tema kali ini adalah amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang bertanya, cari-cari amalan tapi yang paling bagus, katanya begitu. Ustaz, ada nggak amalan tapi yang paling bagus? Jadi amalannya milih-milih ya. Ternyata ya kalau ingin dicari ya ada. Maka saya buka di dalam kitab Mujibud Daris Salam fil Birril Walidain Wasilatil Arham. Itu di kitab tersebut ada sebuah hadis. Bunyinya,
an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ayyul amal ahabbu ila Allah faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala waqtiha summa ayyun faqala birrul walidain qala summa ayyun faqala al-jihadu fi sabilillah rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang namanya aslinya adalah Abdullah bin Mas'ud, kadang disebutnya Ibnu Mas'ud, yaitu anaknya Mas'ud. Nama aslinya Abdullah. Kadang-kadang anaknya Mahmud, padahal namanya Muhammad, tapi disebut anaknya Mahmud, padahal bukan Mahmud namanya. Ternyata misalnya namanya Ahmad, Muhammad. Jadi Ibnu Mas'ud bukan Mas'ud, tapi putranya Mas'ud yang bernama Abdullah. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, amalan apa sih yang paling dicintai Allah dari amalan-amalan yang baik, yang umum, yang paling dicintai Allah? Wah, ini derajatnya kalau bisa semuanya kita jalankan selain amalan yang biasa. Maka Rasulullah SAW menjawab, amalan yang paling dicintai Allah, yang paling dicintai Allah, pertama as-sholatu ala waqtiha, yaitu sholat pada waktunya. Itu amalan yang luar biasa, urutan yang pertama skala prioritas, yang Allah sangat cinta kepada hambanya kalau sholat pada waktunya, melebihi yang lain derajat luar biasa. Jadi kalau kita mau sangat dicintai Allah, lakukan amalan yang pertama adalah sholat pada waktunya. Bahkan orang beriman merindukan panggilan Allah, yaitu panggilan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita entar nanggung, baru juga adzan, baru adzan, belum komat. Waduh, belum komat. Jadi ketika panggilan adzan berarti kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil komandan aja siap, apalagi rajanya komandan. Tidak ada kata tidak siap. Maka orang beriman itu merindukan panggilan adzan karena ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika adzan, siap-siap kita untuk sholat. Kesibukan duniawi apapun itu boleh dilakukan, tapi ketika sudah dipanggil adzan, maka diberhentikan sementara, lakukan amalan yang sangat dicintai Allah, yaitu sholat pada waktunya. Jadi kalau di Arab Saudi khususnya, itu beberapa sekian menit sebelum azan itu sudah tutup. 10 sampai 15 menit sebelum azan saja, sebelum azan itu sudah tutup dagangan, toko-toko, bagolan. Saya pernah, waktu dulu ada namanya Pasar Seng, itu di luar sebelum azan kita belanja. Di situ ada toko namanya tokonya Toko Puncak, menyediakan semua alat kebutuhan Indonesia. Lagi belanja, langsung pedagangnya pelas keluar, tutup sementara, nanti lanjut habis sholat. Belum ada. Kenapa? Karena 10-15 menit kalau ada toko masih buka, itu askari, polisi langsung nyegel itu toko kalau masih buka. Jadi 10-15 menit udah tutup itu. Kalau yang nuansanya besar. Tapi kalau tokonya yang emperan, kalau jual jeruk, jual buah-buahan, itu biarkan saja, tidak akan ada yang maling.
dibiarkan begitu saja. Sisi positifnya adalah minimal kita ketika azan kita sudah siap, sehingga ketika qomat kita sudah bisa sholat berjamaah. Itu amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat pada waktunya. Ustaz, saya sudah di akhir waktu. Waduh, ini juga termasuk orang yang merugi. Ya, kata Nabi Muhammad, nanti hari kiamat akan datang sayatuna yaumal qiyamah al-musawwifun. Nanti di hari kiamat akan datang orang-orang golongan yang namanya al-musawwifun. Mereka akan rugi di akhirat. Ditanya sama sahabat, siapa al-musawwifun ya Rasulullah? Hum alladzina yata'akharuna waqtas salat. Mereka orang-orang yang mengakhir-akhirkan waktu sholat. Yang mengakhirkan waktu sholat saja rugi, apalagi yang tidak sholat. Yang mengakhir-akhirkan waktu sholat saja rugi. Contoh, zuhur katakan jam 12, tenang, baru jam 12, ntar aja setengah 1, oh nanti jam 1, setengah, ntar aja jam 2. Tuh, akhirnya sholatnya jam 2 atau setengah 3. Di akhir-akhirkan waktu sholat, walaupun sholat nilainya beda dengan orang yang sholat pada waktunya. Dan termasuk golongan yang rugi nanti di hari kiamat karena mengakhir-akhir waktu sholat. Dan dia termasuk mendustakan agama. Alladzina fi salatihim sahun, melalaikan, nyantai-nyantai. Maka tanda orang itu beriman ketika mendengar suara azan, hatinya rindu. Oh, saya sudah dipanggil sama Allah. Saya harus berjumpa dengan Allah dalam bentuk ibadah sholat. Karena ketika sholat Allahu Akbar, kita sedang komunikasi, dialog dengan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita berkomunikasi, berdialog dengan Allah Subhanahu. Orang beriman justru inginnya itu selalu komunikasi dengan Allah, minimal dalam sholat. Jadi yang pertama, amalan yang sangat dicintai Allah adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya, jangan di akhir-akhir. Kalau lagi meeting nggak apa-apa, terlambat dikit tanggung, tapi tidak terlalu sampai jam 2:30. Gimana kalau Isya? Kalau Isya waktunya panjang. Isya waktunya panjang. Boleh Isya nanti jam 2, boleh jam 3. Bahkan sunnahnya sholat Isya malam. Cuman jangan jadi alasan. Jam 8 belum Isya, kenapa belum? Sunnahnya malam, kata Ustaz juga malam. Entah jam 2, jam 3, tentu bablas aja. Waktu gabut jam 8 pagi. Itu lewat Isya, lewat subuh. Jadi yang boleh Isya diakhirkan dini hari bagi orang yang terbiasa bangun malam. Saya udah terbiasa Ustaz bangun jam 2, jam 3 gitu. Spontan aja tiap malam tuh bangun. Nah, yang model begitu sholat Isyanya sunnahnya malam. Tapi yang model-model jago hes atau pelor, tempel kolor, waduh, yang begitu jangan pakai madhab entar tengah malam bisa. Tapi secepatnya mau tidur minimal sholat Isya. Jangan dijadiin dalil kata Ustaz juga sholat Isya nanti di akhir. Iya akhir. Tahu enggak bangun malah lewat subuh. Jadi kembali lagi dari hadis Ibnu Mas'ud, periwayatnya Nabi mengatakan amalan yang sangat Allah cintai, prioritas nomor 1 adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Pegang itu. Bahkan dikatakan hadis yang lain, as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Siapa yang melaksanakan sholat berarti dia menegakkan agama Islam. Tapi siapa yang meninggalkan sholat, maka dia yang menghancurkan agama Islam. Ini bangunan bagus, estetiknya dapat, luar biasa, gagah, kokoh, kuat, mantap. Tapi kalau nggak ada tiangnya,
Kira-kira masih berdiri tegak atau tidak? Tidak akan. Ini tiang-tiang ini namanya apa? Salat. Tiang bangunan Islam kita akan berdiri kokoh kalau tiangnya kokoh. Apa? Salat. Orang Islam tapi nggak sholat, maka hancur. Bahkan dia penghancur agama Islam. Dia yang merusak agamanya sendiri. Ya, Ustaz, ada tuh orang yang nggak sholat tapi kaya. Hati-hati. Ya. Sholat bukan untuk kaya. Sekali lagi pemahamannya, jangan melihat sukses itu kaya dan miskin. Ustaz, tuh ada tuh guru saya di kampung rajin sholatnya, tapi miskin. Anaknya susah dikasih makan, pinjol aja adanya. Di sholat Ustaz, tapi ada tetangga saya nggak pernah sholat, bahkan non muslim, boro-boro sholat, agama juga bukan Islam, tapi kaya Ustaz. Ingat, sholat bukan tujuannya untuk kaya, tapi sholat tujuannya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kaya dan miskin serahkan kepada Allah. Berapa banyak orang mendapatkan rizki dari Allah, kenikmatan dari Allah, tapi itu bukan nikmat, tapi istidraj. Kenikmatan misalnya kekayaan Allah kasih, itu akan menjadi nikmat apabila kekayaannya diberikan, disalurkan di jalan Allah. Tapi kekayaan digunakan untuk maksiat, misalnya dia banyak harta tapi untuk judol, yang lagi semarak sekarang, judi online terus, atau untuk maksiat hartanya, maka itu bukan nikmat tapi istidraj. Istidraj itu Allah kasih nikmat tapi Allah murka dengan orang tersebut. Jadi jangan tertipu melihat orang di atas banyak kenikmatan, ada ini dan itu, bukan nikmat. Kadang-kadang itu adalah azab. Istidraj, Allah murka karena dia tidak gunakan nikmatnya di jalan Allah. Tapi ketika dikasih nikmat, dia gunakan untuk jalan Allah, maka itu benar-benar nikmat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Amalan yang sangat dicintai Allah pertama adalah sholat pada waktu. Yang kedua adalah birrul walidain. Birrul walidain artinya berbakti kepada kedua orang tua. Kita semua pasti punya orang tua. Betul atau betul? Kita semua yang hadir di sini pasti punya orang tua. Emangnya kita Nabi Adam tanpa orang tua? Nabi Adam nggak ada ayah, nggak ada ibu. Emangnya kita Nabi Isa ada ibu, nggak ada bapak? Ada Ustaz, kampung saya itu tahu-tahu nongol nggak ada bapaknya. Itu beda lagi tuh. Sebenarnya ada bapaknya, cuma disamarkan. Ya, ada, jangan bilang nggak ada bapaknya. Tiba, wah itu dia hebat Ustaz, tetangga saya perempuan tuh. Kenapa? Punya anak, bapaknya nggak ada, hebat kayak Nabi Isa. Bukan, itu bukan begitu. Itu proses hukum nantinya. Ya, jadi kita semua umumnya ini pasti punya bapak, punya ibu. Maka wajib kita sebagai anak berbakti kepada kedua orang tua kita. Walaupun udah tua umurnya, tapi punya bapak ibu, tapi udah meninggal Ustaz. Tetap anak punya kewajiban seumur hidupnya bakti sama orang. Bagaimana kalau sudah meninggal Ustaz? Kalau yang sudah meninggal ada 3 minimal. Bakti anak yang masih hidup kepada orang tuanya yang sudah meninggal. 1. Nah ini yang udah meninggal orang tuanya, jangan menganggap udah Ustaz nggak bisa bakti lagi saya sama orang tua, udah meninggal gak dikubur. Jangan berpaham demikian. Tetap sebagai anak punya kewajiban bakti sama orang tua selama hayat masih di kandung badan, ruh masih menyatu dengan jasadnya anak tersebut. Pertama air minumnya tumpah. Ya, buat cari tisu. Dapat dibersihkan.
Luar biasa. Iklan lewat. Jadi kembali ke Jadi yang kedua, amalan yang sangat Allah cintai setelah sholat pada waktunya, yaitu apa? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Saya fokuskan dulu untuk orang yang anak berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Karena banyak ketika saya ngobrol sama orang-orang, Ustaz, saya mau bakti gimana? Orang tua sudah meninggal, sudah selesai. Enggak, belum. Bahkan tidak akan selesai kecuali kitanya meninggal. Selama kita masih hidup, maka terus kita bakti sama orang tua, walaupun orang tua kita sudah meninggal puluhan tahun. Gimana caranya? Yang pertama, apa? Sebagai anak, ini untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Pertama, baktinya adalah banyak mendoakan dan beristighfar untuk mereka. Doakan. Boleh bahasa Arab, bahasa kita Indonesia daerah, ya, mau bahasa apa saja. Ada orang pintar bahasa semut, pintar bisa ngomong bahasa semut, bahasa kucing. Itu di Indonesia ada tuh sekarang, aneh-aneh. Iya. Iya. Tapi malaikat pencabut nyawa nggak apa. Itu viral itu videonya. Ya. Jadi yang pertama, kita sebagai anak, kalau orang tuanya sudah meninggal atau salah satunya atau dua-duanya, jangan menganggap kita sudah tidak ada kesempatan bakti. Tidak ada. Terus masih berlaku anak harus bakti sama orang tua. Pertama, mendoakannya dan memohon ampun atas dosa-dosanya. Doa dan istighfar. Ya, contohnya, ya Allah, ampuni kedua orang tua saya, ayah saya, ibu saya, ampuni dosa mereka ya Allah. Sayangi mereka ya Allah, lapangkan alam kuburnya, beri rahmat kasih sayangmu ya Allah, dan masukkan ke dalam surgamu ya Allah. Itu sedikit. Ya, kalau mengikuti ayat Quran, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Itu terus baca, tanda anak itu bakti sama orang tua. Dan yakinkan, menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa yang mendoakan kepada ahli kubur sampai pahalanya kepada yang dituju. Bahkan guru saya mengatakan, kalau ngedoa bayangin wajahnya. Misalkan bapak saya, ya Allah ampuni ayah saya, bayangin wajah. Ya Allah ampuni ibu saya, bayangin ibu. Itu akan intisalnya, nyambungnya luar biasa, super kita. Dan di sana mereka senang, karena mereka pun makan minum, tapi makan minumnya bukan seperti, nah kayak para itu, nah lagi muak, makannya itu enak. Orang masih hidup makan enak, ya senang, ya pastel sama apa itu capek, enak di dunia enak. Tapi di sana bagaimana? Kok ibu saya senangnya pastel sama capek, cuma udah meninggal, apa saya kasih di atas kubur? Tidak. Ingin kita kasih makan orang tua kita, bukan makanan minuman dunia, tapi doa dan istighfar. Ya Allah ampuni dosa ibu saya, dosa bapak saya. Kalau mereka dulu waktu masih hidup punya kesalahan, punya meninggalkan kewajiban, melakukan maksiat, ampuni ya Allah dosa. Sampai insya Allah dengan doanya anak yang soleh, yang ingin disiksa bahkan tidak disiksa, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, doa dan istighfar, mendoakan dan memohon ampun. Yang kedua, caranya apa? Lanjutkan kebaikan yang pernah dilakukan orang tua. Orang tua udah meninggal,
Dan dulu waktu hidupnya pernah berbuat baik, lanjutkan kebaikan. Ya, maksudnya apa? Jadilah kita anak yang soleh, berbuat kebaikan seperti kebaikan orang tua kita. Dan orang tua akan senang kalau punya anak soleh. Bahkan pahalanya ngalir. Saya begini Ustaz karena ajaran orang tua saya. Dulu orang tua saya ngajarin Ustaz, kalau mau makan tuh doa dulu. Jadi saya ingat kalau mau makan selalu doa. Ingat ajaran bapak saya. Ibu saya ngajarin begini. Sama orang tua harus sopan, salaman dan sebagainya, bicara jangan bentak, itu ajaran orang tua saya. Teruskan, jalankan itu. Maka pahalanya ngalir kepada orang tua kita. Karena kata Nabi, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas." Orang kalau sudah meninggal putus amalnya, pahalanya gak ada bisa apa-apa karena gak beribadah, sudah meninggal. Tapi ada pahala yang ngalir terus buat orang yang sudah meninggal. Pertama, sedekah jariah. Kalau dia pernah sedekah jariah, bocor terus. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Kalau yang meninggal pun sudah ngajarin ilmu, diamalin orang lain terus diamalkan, dia mengalir terus pahalanya kepada dia. Ya, makanya kita ajarin orang, kalau kita tahu kebaikan, ajarkan kepada orang. Orang itu mengamalkan pahala buat kita. Ngamalin lagi, mana orang terus mata rantainya berjalan, kebaikan terus diamalkan, maka kita yang ngajari terus ngalir pahalanya walaupun sudah meninggal. Itu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Itu pahalanya muncul terus ke orang tua. Makanya kita kesempatan membahagiain orang tua udah meninggal, masih ada kesempatan. Ya, apa? Banyakin doa dan istighfar, minta ampun untuk mereka. Kedua, lakukan kebaikan yang pernah dilakukan orang tua kita. Minimal kita jadi anak yang soleh. Yang ketiga, apa? Yaitu mendoakan kedua orang tuanya dengan benar-benar doa. Maka akan sampai semuanya. Jadi ini bakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Kalau yang masih ada gimana Ustaz? Di rumah saya masih ada bapak saya, ibu saya masih ada, tapi udah tua renta Ustaz, gimana? Wala tanharhuma, jangan bentak-bentak mereka. Wa qulu qawlan karim, ucapkanlah dengan mereka bahasa yang lembut. Ya, kadang-kadang anak bentak orang tua, ada nggak begitu? Banyak. Kalau sampai hatinya orang tua sakit, neraka tempat, gak main-main. Orang tua sakit kepada anak, Allah pun akan sakit kepada orang tersebut. Bahkan siapa anak menyakiti hati orang tua dan masih ada sakit hati, itu anaknya kalau mati sakaratul mautnya itu belayahnya walayam, mati enggak, hidup enggak. Jadi banyak yang begitu. Banyak. Di rumah sakit mati udah kagak jelas, mati enggak, hidup enggak. Jangan-jangan dia punya dosa sama ibu bapak. Kisahnya terjadi di zaman Nabi. Siapa? Alqamah. Alqamah waktu itu hidupnya berdua sama ibunya. Udah tua. Dimandiin, makan, disuapin, udah tua. Semua urusan ibunya Alqamah. Ibadah luar biasa, ibadah sama Allah, ibadah sama ibu. Begitu Alqamah ada jodoh nikah sama istrinya, perhatiannya pindah, bukan ke ibunya lagi, ke istrinya, sehingga ibunya sakit hati. Karena perhatian anaknya yang dulu memberikan kasih sayang pada ibunya, ibu kandung, udah beda. Yang dipikirin istrinya, sehingga ibunya menyendiri di perut, di atas perut nyepi. Udah, daripada saya gak diperhatiin, biarin anak saya sama istrinya. Saya sakit hati sama Alqamah, sakit hati karena gak diperhatiin. Nah itu godaannya buat laki-laki. Kalau takdim sama ibu belum nikah, begitu nikah istrinya ya, iya gak? Kalau ke mamanya ngebentak, istrinya ayam. Kalau ke ibunya, apaan sih bu? Kalau ada apa ya? Oh, lihat, suami atau laki
wajib taat sama ibu walaupun udah menikah. Istri taat suami, suami taat ke orang tuanya, khususnya ibu. Ini Alqamah karena ibunya sakit hati, dia sayangnya ke istrinya, ibunya kurang perhatian, ibunya sakit hati. Begitu malaikat Jibril mencabut nyawa Alqamah, padahal soleh, ahli ibadah, tapi meninggalnya itu sakaratnya itu tertahan. Ucapin la ilaha, nggak bisa. Akhirnya sahabat lapor ke Rasulullah, ya Rasul, itu Alqamah gimana? Kenapa emang? Gak bisa mengucapin kalimat tauhid, lagi sakaratul maut, lagi najat. Rasul bilang, ini jangan-jangan ada apa-apa, punya salah, punya orang tuanya, bapaknya udah meninggal, ibunya masih ada di gurun pasir sono jauh. Coba panggil ibunya, takut ada kesalahan. Akhirnya didatengin, ya, cari alamat, keserok sampai. Zaman dulu sampai lah. Ternyata begitu ketemu, wahai ibu Alqamah, anak ibu lagi sekarat. Alqamah, mati enggak, hidup enggak? Ibu, silakan tengok dulu. Enggak, bodo amat, bahasa kita begitu. Biarin aja. Kenapa bu? Sakit hati saya sama dia. Biarin, mau bagaimana anak terserah. Tuh sakit hati. Enggak mau. Lapor, ya Rasul, enggak mau ibunya menengoki Alqamah. Oh begitu. Bilang dari saya yang menyuruh. Rasulullah, kami ibu tengokin Alqamah, yang menyuruh langsung Nabi Muhammad Rasul. Siap, kalau yang menyuruh Nabi Muhammad, saya kata tuh, karena datanya karena perintah Rasulullah SAW. Datang, tapi bu, ini Alqamah ini begini keadaannya, mati enggak, hidup enggak. Ibu tega melihat begitu anak ibu sendiri. Sakit hati saya, ya Rasul. Kenapa? Dia ceritakan bahwa kasih sayangnya dia sebelum nikah sama saya, tapi setelah dia nikah istrinya pun yang dipikirkan, tapi saya nggak dipikirkan sebagai ibu kandungnya. Saya sakit hati sampai detik ini. Oh, ini penyebabnya Alqamah tidak bisa meninggal secara lancar. Ibu mau memaafkan tidak? Tidak. Tetap Alqamah nggak bisa mengucap. Ya udah, sahabat kumpulkan kayu bakar aja Alqamah. Begitu udah dikumpulkan, mau dibakar, kata Rasulullah, bu, yakin ibu nggak memaafkan? Daripada ibu nggak memaafkan, Alqamah punya sakit hati, punya dosa ke ibu, dosanya lebih baik dibakar api dunia daripada dibakar api akhirat. Begitu mau disudut, jangan, udah saya nggak tega. Bagaimanapun Alqamah anak saya, darah daging saya maafkan detik ini ya Rasulullah, saya ikhlas, saya maafkan kesalahan ini. Begitu mengucapkan ikhlas, Alqamah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, meninggal. Ini kisah nyata, true story di zaman baginda Nabi. Siapa anak yang durhaka sama orang tua, maka bisa menghambat sakaratul maut. Maka kalau kita masih hidup, ada orang tua, kalau ada masalah, jangan ego kita yang dikedepankan, minta maaf kepada orang tua. Karena keramat ridho Allah ada pada ridho orang tua. Murkanya Allah ada berada pada murka orang. Kadang-kadang sama siapa cium tangan, sopan bahasanya, sama orang tua sendiri cium tangan juga. Oh, ada nggak yang begitu? Banyak. Bahasanya kadang-kadang sama orang lain sopan, tapi sama orang tua sendiri luar biasa. Hati-hati kemuliaan kita. Kalau mau hidup kita mulia, muliakan orang tua kita. Kalau mau hidup kita senang, senangkan orang tua. Kalau mau hidup kita bahagia, bahagiakan orang tua. Tapi sebaliknya, Ustaz, saya kalau mulu masalah bertubi-tubi, kenapa ya? Ada apa sih hidup saya ini? Masalah ini selesai, ada aja lagi. Udah selesai, ada lagi. Bisa jadi kita punya salah, kita punya sesuatu dosa kepada orang tua. Orang tua sih gak cerita, tapi sakit hati itu orang tua. Nah, anak harus apa? Peka. Jangan-jangan saya punya salah sama orang tua. Datang. Ini datang orang tua cuma lebaran doang. Lebaran gak ngasih apa-apa, pulangnya bawa apa? Beras karung dari orang tua.
Ya, anak datang kalau bisa senggang waktu datang ke orang tua minta maaf, minta doa. Itu menjadi pelancar usaha hidup kita di dunia. Kalau mau sukses, kalau mau bahagia, datangi orang tua minta doa. Pun kadang-kadang anak zaman sekarang gengsinya tinggi, betul lah. Sama emak kagak ah, kagak dia. Padahal doanya langsung menembus bumi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi orang tua Ustaz mana yang lebih baik, ibu atau bapak? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, man ahabun nas bi husni sahabati fid dunya. Wahai Rasulullah, di dunia ini siapa sih yang aku harus berbakti kepada dia? Siapa orang yang paling harus aku baktikan diriku pada dia? Apa jawaban Rasulullah? Ummuka, ibu kamu. Terus siapa ya Rasul? Ummuka, ibu kamu. Terus siapa ya Rasul? Ummuka, ibu kamu. Terus siapa ya Rasul? Abuka, bapak kamu. Hadis riwayat Sahih Bukhari Muslim. Jadi apa? Ibunya sampai 3 kali. Ibu, bapak. Ibunya ada berapa? Ya. Ibu, umi, bunda. Jadi derajatnya ibu 3 kali di atas bapak. Jadi kita hormati bapak, muliakan, agungkan bapak. Tapi ibu harus lebih kita muliakan daripada bapak, melebihi. Bukan bapak gak usah dihormati, bapak muliakan, ibu lebih dimuliakan. Kenapa? Ada 5 air. Nah, ini masalah air. 5 air yang dikeluarkan ibu untuk anaknya. Pertama, air ketuban di saat dia mengandung. Kedua, air apa? Darah ketika ibu melahirkan kita. Ketiga, air susu ketika ibu merawat kita dan membesarkan kita. Air susu ibu, gak ada. Air susu bapak gak ada. Ya, air susu ibu. Yang keempat, air keringat. Ketika ibu merawat kita, membesarkan kita, kadang-kadang sampai keluar keringat demi membesarkan kita. Kelima, air mata. Diam-diam seorang ibu berdoa kepada Allah, kadang sampai nangis untuk kesuksesan sang anak. Cuman anak kadang-kadang tidak tahu. Jadi 5 air yang ibu keluarkan. Air ketuban, air darah, air susu, air keringat, air mata. Dari 5 air ini bapak cuma 2. Air keringat, bapak kadang bekerja, ya, sampai berkeringat mencari nafkah untuk anak. Yang kedua, air mata. Diam-diam bapak juga menangis mendoakan kesuksesan anak. Tapi bapak tidak keluar air ketuban. Bapak juga tidak keluar air susu. Bapak juga tidak keluar air darah. Jadi ibu punya kelebihan itu, dan hendaklah kita memuliakan ibu melebihi memuliakan ayah kita. Ada seorang sahabat, ini ibunya pengen haji dari Irak. Dia pergi, nah ibu pengen ke Mekah, anak pengen haji. Benar bu, iya, ya udah, saya pengen bakti sama ibu. Gendong, saya gendong ibu ke Mekah. Digendong dari Irak, jauh negara Irak. Terus Irak itu dari Irak bordernya ke Jordan, Jordan ke Arab Saudi, munculnya di jalur Madinah. Ya, karena saya tahu, karena sering main di perbatasan Irak. Karena kalau lewat Idon, jadi kita main aja di situ di perbatasan Irak, Jordan, Saudi, nempel satu daratan. Itu anak ini menggendong ibunya yang sudah tua untuk menunaikan ibadah haji. Ya, dia mikot, dia tawaf, dia sa'i, dia ta'alum. Setelah selesai, dan itu luar biasa, menggendong dalam jarak yang jauh, berat, luar biasa, tapi di jalan. Begitu selesai ketemu Rasulullah di zaman Nabi Muhammad. Ketemu, ya Rasulullah, aku melakukan ini
Aku niat untuk berbakti membalas kebaikan ibuku waktu ibu memeliharaku, merawat. Apakah baktiku ini cukup untuk membalas kebaikan ibuku? Kata Nabi, lah, nggak bisa. 10-100 kali kau melakukan seperti ini, tidak bisa membayar 1 tetes air susu yang ibumu keluarkan. Artinya, sebagaimanapun anak mau membalas kebaikan orang tua, khususnya ibu, nggak akan bisa terbalas. Satu-satunya cara bakti kepada mereka, pada ibu kita, pada bapak kita. Jadi yang masih hidup, baktikan. Kenapa? Kita akan merasa kehilangan sesuatu yang berharga kadangkala ketika sudah tiada. Betul ya? Selagi masih ada mah cuek aja. Bapak saya masih ada, ibu saya masih ada, tapi nggak bakti. Tapi begitu udah meninggal, tinggal batu nisan, nangis-nangis di atas kuburannya. Ma, nggak berguna karena sudah meninggal. Tapi masih ada, berarti Allah masih membuka pintu selebarnya untuk anak bakti kepada orang tua di dunia. Ya, jadi amalan yang luar biasa yang Allah sangat cintai. Yang kedua adalah bakti sama orang tua. Kita semua ini jadi anak. Saya punya orang tua. Kita semua punya orang tua. Apakah masih hidup atau sudah meninggal? Tinggal bagaimana baktinya. Yang ketiga, terakhir, amalan yang sangat dicintai Allah adalah al-jihadu fi sabilillah. Artinya adalah bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini tidak lama. Ya, dunia ini sudah tua. Bahkan ada yang memprediksikan tidak lama lagi. Umur kita tidak ada yang tahu sampai berapa kita masih di dunia. Maka sisa hidup kita ini jalanilah, jangan bermain-main, jangan senda gurau, jangan untuk maksiat. Maksimalkan detik ini sampai akhir hayat kita benar-benar ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekerja silakan, kejar dunia seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya, supaya kita profesional dalam bekerja, berhasil, sukses urusan dunia. Tapi jangan lupa kejar juga akhirat seakan-akan kita akan mati besok pagi. Ini adalah keseimbangan dalam Islam. Jangan remehkan urusan dunia, tapi jangan pula remehkan urusan akhirat. Jadi kita dua-duanya harus sukses. Sukses dunia, lebih-lebih sukses di akhirat nanti. Artinya al-jihadu fisabilillah, harus sungguh-sungguh benar-benar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh dalam bekerja, jadilah iman dan profesionalisme itu menyatu, tidak boleh dipisahkan. Ibarat satu koin dua mata, satu iman, satu profesionalisme. Dua-duanya harus seimbang dalam bekerja. Kalau profesional dia ahli tapi nggak beriman, ini salah juga. Dia beriman tapi kerjanya nggak profesional, itu juga salah juga. Makanya dua-duanya harus, sehingga bekerja kita mendapat nilai yang baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saja dinilai baik oleh atasan kita, tapi dinilai baik dari atasan, dari segala atasan-atasan yang ada di dunia. Al-Quran menjelaskan, qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kata Allah, katakanlah, silakan kalian bekerja apa saja, lakukan aktivitas apa saja, apapun profesinya, silakan kerjakan. Tapi ingat, fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat detail apa yang kalian kerjakan. Dilihat terus. Bukan hanya auditor yang mengecek kita, tapi apa? Allah mengecek semua pekerjaan kita. Fasayarallahu amalakum, Allah akan mengecek semua pekerjaan kita. Wa rasuluhu, dan Rasul Nabi Muhammad mengecek, tahu yang kita kerjain itu tahu. Nabi Muhammad tahu kita begini gimana tahu Nabi Muhammad. Wal mu'minun, dan orang-orang beriman yang soleh itu tahu, apalagi yang sudah meninggal melihat kita bagaimana. Jadi kadang manusia tertipu melihat apa yang ada sekitarnya, itu menyangka hanya mereka yang melihat. Tidak, Allah melihat kita.
Rasulullah melihat kita, orang-orang beriman di alam sana melihat kita. Makin hati-hati dalam bekerja. Jadilah iman dan profesionalisme kita harus nyatu, tidak boleh satu tertinggal. Iman harus ada, profesionalisme harus tertancap di dalam jiwa. Kenapa? Karena kalau beriman tapi nggak profesional, hancur pekerjaan kita. Salah satunya atau diantaranya apa? Tidak profesional, Ustaz. Misalnya, insya Allah di sini profesional. Misalnya sering terlambat, itu tidak profesional. Ya. Kemudian apa? Ketika menjadi satu kesalahan, suka mencari kambing hitam. Salah dia, bukan saya sebenarnya. Ini kesalahan ini, itu dia tuh di tim dia lambat sih, padahal salah dia, salah orang tersebut. Atau mencari hal-hal yang tidak baik. Ya, pokoknya secara keumuman tidak profesional, apalagi tidak beriman. Ya, tidak profesional, tidak beriman. Ciri orang beriman gimana? Sidik. Oh, sidik. Sidik itu jujur. Beda antara sodik sama sidik. Ini beda di bahasa Arab. Kalau sodik jujur, tapi jujurnya biasa kadang-kadang. Tapi kalau sidik jujur banget. Udah pokoknya dipercaya orang itu kalau udah sidik. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu nama sidiknya itu tambahan. Abu Bakar Siddiq itu sidiknya gelar dari Nabi Muhammad SAW, nama Siddiq. Jadi Abu Bakar ketika Nabi Muhammad turun di Isra Mi'raj dalam satu malam, kan itu luar biasa, gak mungkin menurut aku. Datang Nabi Muhammad bilang, kumpulkan sahabat, wahai para sahabat, aku di Mekah, aku telah pergi ke Palestina, Masjidil Aqsa, dan aku telah pergi ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah, dan aku sudah pulang lagi ke sini dalam waktu satu malam. Itu ada yang nggak percaya sama Muhammad gila, ada yang bilang gitu karena nggak mungkin, akal nggak menerima. Ada yang setengah-setengah, saya percaya tapi saya setengah nggak percaya karena Nabi Muhammad, nggak percaya nggak mungkin itu dalam satu malam. Tapi Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kalian masih ragu-ragu, kalian tidak percaya apa yang diucapkan Nabi Muhammad, saya percaya 1000%. Bahkan lebih daripada itu, saya percaya. Oh, Sayyidina Abu Bakar. Jangankan satu malam ke Sidratul Muntaha, 1 jam kalau Nabi Muhammad yang bilang, santai. Selama itu dari Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad bilang, anta siddiq. Kata Nabi Muhammad, engkau adalah siddiq, orang yang benar dan membenarkan kebenaran. Itu nama Siddiq. Ya, Masya Allah, di sini ada nama Muhammad Siddiq. Luar biasa, mudah-mudahan benar dan membenarkan kebenaran. Ya, mudah-mudahan ini yang kita pelajari dalam satu hadis Nabi, bahwa ada 3 amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim. Pertama adalah salat pada waktunya, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua, yang ketiga adalah jihad sabilillah, artinya bersungguh-sungguh kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama-sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Siddiq atas pemaparannya, atas tausiahnya. Yang kemudian kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan dari Ustaz, dari Ustaz Berbarisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa, terima kasih sudah mengingatkan kita untuk berbakti kepada Allah. Pertanyaan ini saat ini ada kondisi real gitu. Jadi dia dari bayi itu sudah dirawat oleh orang tua kami dari bayi. Kemudian dia baru tahu kalau dia itu punya orang tua kandung, yaitu setelah dia menikah. Jadi sudah baru tahu. Maksudnya orang tua yang ini masih hidup, dia baru tahu.
Ya. Nah, dan saya gini Ustaz, ada banyak Ustaz. Pertama ketika dia tahu ada orang tua kandung yang masih hidup di katakanlah di Sukabumi gitu Ustaz. Apakah dia akan kewajiban untuk mengasihi orang tua kandungnya yang dari kecil dia baru tahu dan baru diketahui setelah umur 30 tahun ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia ingin mempunyai rasa baktinya kepada orang tua, nanti bagaimana? Apakah dia harus lebih berbakti kepada orang tua yang telah mengangkat dia misalnya dari kecil bayi sampai dengan sudah dewasa itu, atau dia terkena hukum dia harus berbakti dulu kepada orang tuanya yang kandungnya yang sudah lama. Yang ketiga terkait hukum warisnya. Hukum warisnya kalau dia meninggal kan berarti kan kalau orang tua ada penjata seperti 8. Nah, ketika dia meninggal, misalnya dia meninggal duluan bisa daripada orang tuanya, apakah orang tua kan ikut tetap masih terikat hukum parotim? Jadi tiga pertanyaannya juga nanti berbaktinya bagaimana? Jadi orang tua hanya baru saya atau tetap orang tua yang saat ini dalam mewarisnya? Iya, terima kasih Pak Rizky. Satu-satu dulu ya, nanti ingatkan soal yang kedua. Yang pertama, bagaimana kalau ada seorang anak diurus ya, dipelihara atau dibesarkan oleh orang tua angkat, setelah menikah di usia yang sudah besar, tiba-tiba baru diketahui orang tuanya ada di satu tempat dan ketemu ya, maka tetap anak itu wajib berbakti kepada orang tua karena itu dari dagingnya. Apapun kondisinya, misalnya pun orang tuanya itu misalnya kalau historinya itu anaknya dibuang, itu jeleknya ya. Kalau tidak, misalnya entah apapun historinya, ketika diketahui ada orang tua, dia harus bakti sama orang tua. Bakti di sini sopan, mengagungkan, memuliakan, membahagiakan dalam makna duniawi dan ukhrawinya, ya, tetap sopan dan sebagainya. Bagaimana tata cara Islam memuliakan orang tua. Bagaimana dengan orang tua angkat, ya tetap menghormati juga, karena kita tidak boleh melupakan jasa orang tua angkat kita. Jadi jangankan orang tua angkat, siapapun yang tidak membesarkan kita, misalnya tetangga, saudara pun tetap kita muliakan, kita hormati, apalagi itu orang tua, walaupun bukan orang tua kan. Apalagi dua-duanya punya peran yang luar biasa. Yang satu di sana, nun jauh di sana itu orang tua kan, darahnya dia itu ada di kita, maka harus kita memuliakan. Ya, memuliakan itu artinya silaturahmi, ketemu, bahagiakan dan sebagainya dalam urusan dunia dan akhiratnya, agama. Kemudian untuk orang tua angkat ya muliakan juga, karena mereka itu orang tua yang punya jasa telah membesarkan kita. Jangan saya mau sama orang tua angkat saja. Ibu saya misalnya ada kejadian, ibu saya membuang saya atau ibu saya nggak mencari saya. Ketika saya sudah membaik keadaannya, dicari alih ada, saya nggak akui orang, nggak boleh. Orang tua tetap orang tua, apalagi ya ibu kan, apalagi kasusnya ibu. Kalau bapak yang meninggal atau bapak, itu tetap orang tua, tidak boleh membedakan apapun keadaan. Wajib anak memuliakan orang tua. Bagaimana kalau orang tuanya non muslim, misalnya nih, mau kaya mau miskin, terlepas dari apapun keadaannya, ternyata orang kita muslim, orang tua kita non muslim, ya agamanya apa saja, tetap wajib anak menghormati orang tua, berbakti sama orang tua selama urusannya duniawi. Tapi kalau urusan akhirat, agama, jangan ikuti. Ya, misalnya kata bapaknya atau ibunya yang non muslim, nah ikut bapak nah hari Minggu nah kita nyanyi misalnya, nggak boleh, itu agama urusannya. Taat sama orang tua kan nggak bisa. Kalau sudah menyinggung agama ada aturannya. Tapi kalau selain urusan agama, urusan dunia wajib taat sama orang. Ya,
Terjadi bentrok antara orang tua kandung dengan orang tua angkat. Lihat kacamata agama. Nanti akan ada jawabannya. Gak bisa diputuskan sekilas karena hukum ini macam-macam. Ya, harus detail melihat apa kasusnya, bagaimana dan sebagainya, baru muncul pandangan agama. Yang jelas, ikuti yang sesuai dengan ajaran Islam. Jangan ikuti yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, walaupun dari ibunya sendiri, walaupun dari bapaknya sendiri. Ibu kandung kita hidup sama ibu bapak kita Muslim, sama satu keluarga agama Islam, tapi bapaknya bilang, nah, buka jilbab, perintah orang tua, jangan diturutin. Ya, kan orang tua Pak, iya orang tua, tapi menyimpang agama jangan diturutin. Ya, kenapa? Ada kaidah la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat, nurut, tunduk sama manusia dalam maksiat kepada Allah. Walaupun orang tua nyuruh, jangan kamu sholat. Kalau sholat, saya pukul kamu. Kalau sholat, saya enggak, aku anak kamu. Misalnya. Orang tua melarang taat agama, jangan sholat, buka jilbab, atau apalah agama dihantam. Jangan puasa Ramadan ya. Ingat, ini perintah bapak ibu. Kalau enggak, keluar dari rumah. Lebih baik keluar dari rumah daripada melanggar ajaran. Kaidahnya la ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat sama makhluk dalam maksiat kepada khaliq Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang tua model begitu, tinggalin. Tapi kalau orang tuanya cuman perintahnya dunia, awas ya, jangan gaul sama tetangga itu. Bapak enggak ridho, cuman gaul tetangga. Udah kita jaga bagaimana baiknya tidak menyakiti orang tua, bagaimana baiknya tidak menyakiti tetangga urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat tegas, tidak boleh kita taat sama siapapun. Atau suami istri, kata suami, ayam gak kuat nih, ayo lagi merah, bodoh nas, gak boleh. Ya gak? Haram suami, maaf, hubungan badan istri ketika istri lagi kotor, lagi haid. Kata suami, perintah suami, nurut. Nah, gak boleh. Tentang berantem sekalian. Dalam arti berantem di sini penolakan secara tegas. Saya nggak mau saya taat sama engkau suamiku apapun, tapi kalau perintah agama dilarang, agama melarang suami menggauli istrinya lagi kotor, lagi haid. Kamu menyuruh saya hubungan badan, saya tolak karena ini melanggar agama. Oh, itu bagus. Haram. Dan kalau dilakukan, pertama dosa, yang kedua efeknya kalau sampai itu menjadi anaknya maaf, cacat dan sebagainya. Ya, jadi kembali lagi bahwa taat sama orang tua itu semua standarisasinya adalah ajaran agama. Kalau melanggar, maka orang tua wajib ditolak. Sama suami juga, istri taat sama suami, apapun itu perintahnya wajib taat, selama tidak melanggar aturan agama. Tapi kalau suami perintah ke istrinya melanggar agama, wajib ditolak suami tersebut karena melanggar perintah agama. Seperti itu. Apalagi waris itu Pak. Warisnya Kalau waris tetap dapat, urusan nanti orang tua kandung, orang tua angkat nggak ada, anak angkat nggak dapat, orang tua angkat nggak dapat. Nggak ada urusan angkat-angkatan, itu bukan darah. Waris itu hubungannya darah. Contoh, ada juga orang kaya nggak punya anak, angkat anak, berarti anak angkat ya. Terus menganggap bahwa anak ini mewarisi harta ini, enggak. Dalam Islam nggak boleh, nggak sah, haram. Terus gimana? Kasih ke Baitul Mal. Baitul Mal itu satu tempat lembaga. Kalau dulu tuh Baitul Mal itu, kalau sekarang itu pokoknya kayak basnasnya lah, gitu ya. Kasih ke situ, nanti disalurkan kepada jalur-jalur Islam, jalur sedekah lah, bajis. Tidak boleh kecuali ada wasiat. Kalau wasiat boleh. Contoh begini, saya udah tua, saya udah meninggal, saya kaya raya, saya triliuner, uang saya di mana-mana, tidak berseri. Saya punya anak cuma 1 atau 2, tapi angkat semua.
Saya wasiat kepada kamu, uang saya kasih ke kamu. Wasiat. Kalau wasiat boleh. Jadi dalam harta, sebelum dibagikan waris itu ada urutannya. Ini buat keluarga kita. Kalau orang tua punya harta, anaknya mikirnya kan warisan. Itu yang pertama apa? Utang dulu urutannya, prioritas. Ada utang nggak nih orang tua? Kalau ada, lunasi utang dulu. Cek lagi yang kedua apa? Wasiat. Ada nggak, pernah nggak almarhumah wasiat apa? Misalnya nanti saya kalau meninggal tolong 20% harta saya bangun pesantren, bangun masjid, buat anak yatim, buat apalah gitu, rumah sakit atau buat apa. Maka yang mendengar itu jadi saksi harus melaporkan ke ahli waris, almarhum ini pernah wasiat begini, maka itu harus dijalankan. Kalau harta masih ada terus dikurangi. Wasiat apa, utang apa, sisanya baru warisan. Jangan warisan dulu baru yang lain nggak akan ada. Ya, jadi urutannya kalau meninggal itu jangan langsung dibagi. Lihat dulu, tanya. Makanya orang waktu mau habis sholat kan bilangnya ahli waris atau ustaz kepada warga sekitar apabila almarhumah semasa hidupnya pernah punya utang piutang, mohon menghubungi ahli warisnya untuk diselesaikan. Dan apabila pernah ada wasiat dengan saksi yang kuat, silakan hubungi keluarga ahli warisnya demi menyelamatkan almarhumah di alam kubur. Terima kasih. Kan begitu. Itu demi apa? Takutnya lupa, takutnya kelewat. Makanya urutannya itu dia pernah nggak wasiat, dia pernah nggak utang. Ini dulu, kalau sudah beres, ada utang bereskan, ada wasiat bereskan, masih ada sisa, itulah harta warisan yang harus dibagi secara syariat Islam. Tapi kalau dibagi warisan ini belum terlaksana, dosa. Ahli waris yang dosa, kan yang membagi ahli waris. Udah kalau saya diurusin itu mah, ini bagi-bagi aja dibagi, nggak boleh. Kebanyakan maaf ya, namanya uang tidak ada saudara. Kadang-kadang banyak pembagian waris malah berantem, betul lah. Banyak tuh ini adik kakak sampai berantem karena masalah warisan. Ya, bahkan banyak yang saya itu kena santet gara-gara disantet kakaknya sendiri. Biar mati adiknya dapat 100% harta buat dia. Itu ada yang begitu. Itu luar biasa masalahnya. Makanya kalau meninggal urusannya apa? Pernah nggak almarhumah wasiat? Pernah nggak almarhumah apa? Utang. Kalau ini udah beres, baru dibagi secara syar'i warisan. Dibagi ada dua, ada yang secara syariat Islam atau keriduan. Contoh keriduan nih, 3 anak, laki, cewek, laki, perempuan, laki. Kan perempuan setengah dari laki, warisan. Itulah. Kalau syariat. Tapi ada keluarga begitu. Udahlah. Ini kita bertiga aja, bagi potong kue aja bagi rata. Ridho ya, ridho, nggak apa-apa. Tapi kalau satu nggak ridho, nggak boleh. Contoh, laki, perempuan laki. Yang laki pertama ridho, perempuan apalagi sama. Ya, yang ada saya nggak ridho, nggak boleh. Tapi harus ridho semua. Ya ridho, nggak apa-apa, sah. Tapi kalau ada yang tidak ridho, nggak boleh dibagi rata. Harus sesuai syariat. Begitu masalah waris. Terima kasih. Baik, mungkin masih ada pertanyaan dari peserta yang hadir secara online maupun yang hadir secara online. Gak ada. Oke, cukup sesi tanya jawab. Kemudian akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara, yaitu berdoa bersama dan akan dipimpin langsung oleh Ustadz Sidik. Sebelum kita berdoa bersama, saya selalu membawa acara. Mohon maaf jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kepada Ustadz Haji Muhammad Sidik LC untuk memimpin doa bersama, kami bersilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari hadis Nabi Muhammad SAW dapat bermanfaat dunia dan akhirat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Astagfirullahaladzim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma faqihna fid din wa alhimna bis solihin. Ya Allah, cerdaskanlah kami dalam ilmu agama. Ya Allah, kumpulkan kami bersama orang-orang yang saleh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Ya Allah, pemahaman dengan pemahaman melihat. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan berikanlah kepada kami kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah diri kami dari siksa api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup acara pada pengajian sore ini, marilah kita membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.